warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membahas pengertian dan tujuan kebijakan fiskal. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adi Calvin Syaryono. Dan saya Ahmad Nuri. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu diidentifikasikan sebagai penggunaan atau pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini ini melibatkan penyesuaian anggaran untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan stabilitas harga, pengurangan pengangguran, atau singkatnya kebijakan fiskal ini merupakan salah satu alat utama pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui pengeluaran dan juga pajak. Definisi ini menekankan peran pemerintah dalam menginterventasi siklus bisnis untuk mencegah resesi atau inflasi berlebih. Lanjut. Sejarah dan latar belakang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal modern bermula dari depresi besar 1930-an saat ekonomi dunia mengalami kemerosotan dan pengangguran massal. Ekonomi dunia sebelumnya dominan pendekatan laissez-faire, tapi krisis mendorong intervensi aktif di Indonesia diterapkan sejak zaman kolonial melalui Industrial Revolution 1864. Kebijakan fiskal diperkenalkan oleh John Keynes saat Grand Depression OCBC Indonesia 2021. Lanjut, kita ke tokoh yang dibahas sebelumnya, yaitu John Maynard Keynes. John Maynard Keynes itu lahir pada tahun 1883 dan meninggal di tahun 1946. Ia adalah tokoh kunci kebijakan fiskal modern. Dalam bukunya The General Theory tahun 1936 dirilis, ia mengusulkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan saat resesi, yaitu pemerintah dapat mempengaruhi tingkat produksi ekonomi makro dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat pajak dan pengeluaran publik. Dikutip dari Keynes tahun 1936, pengaruhnya pada New Deal Amerika Serikat dan kebijakan di Indonesia. Kita lanjut. Komponen kebijakan fiskal. Komponen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah, infrastruktur, subsidi, dan pendapatan pajak, peningkatan atau pengurangan tarif. Ini saling melengkapi untuk menjalankan siklus ekonomi. Menurut Haryadi 2023, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Di Indonesia ini tercermin dalam APBN. Kita lanjut ke peran kebijakan fiskal pada era modern saat ini. Di era modern, kebijakan fiskal itu tidak hanya mengatasi krisis, tapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan. Di Indonesia digunakan untuk memulihkan pasca pandemi. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Ini dikutip dari Kemenku RI tahun 2021. Adaptasi terhadap globalisasi dan pandemi membuatnya semakin penting. Jadi peran ini sangat penting, apalagi di era globalisasi dan juga pandemi masa COVID kemarin. Lanjut. Antara tujuan kebijakan fiskal. Setelah penelitian, tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan. Ini berkembang dari ide Keynes untuk mengatasi pengangguran. Tujuan kebijakan fiskal adalah memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional terus meningkat. Ditulis dalam buku Perekonomian Indonesia 2020, fokus pada perkembangan makroekonomi. Kita lanjut ke tujuan utama, yaitu stabilitas ekonomi yang dibahas tadi. Tujuan utama adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus bisnis, seperti mencegah inflasi atau resesi. Lalu saat resesi, tingkatkan pengeluaran, saat boom, naikkan pajak. Menurut Keynes, kebijakan fiskal dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis. Di Indonesia ini diterapkan untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dalam perekonomian. Tujuan mengurangi pengangguran. Tujuan lain adalah menciptakan lapangan kerja melalui program pengeluaran infrastruktur. Keynes menekankan
Ini saat depresi besar, dengan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran dengan mengatur jumlah pajak dan pengeluaran agregat Ginius 2023 di Indonesia subsidi pasaran kembali menjaga tingkat pengangguran rendah. Lanjut, tujuan selanjutnya adalah restribusi pendapatan. Sebelumnya kita bahas dulu proses restribusi itu proses pendistribusian ulang atau pendistribusian kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Biasanya melalui investasi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, menciptakan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal bertujuan untuk meredistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Menurut Cupangat tahun 2013, tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki distribusi pendapatan dan juga kekayaan. Di Indonesia ini terlihat pada program bansos dan keadilan program bansos untuk keadilan sosial. Lanjut. Di kasus depresi besar dan pandemi COVID-19 di Indonesia, studi kasus depresi besar itu tahun 1930-an yang dari Roosevelt menggunakan stimulus fiskal untuk dipengaruhi kinerja di Indonesia selama COVID-19. Pemerintah keluarkan stimulus 405,1 triliun untuk kesehatan dan ekonomi serta revolusi APBN kebijakan fiskal pasca pandemi membantu pemulihan ekonomi nasional. Latifah Project Jurnal RLM 2024, kedua kasus membuktikan efektivitas stabilisasi dan pengurangan pengangguran. Lanjut, kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah instrumen vital untuk mengelola ekonomi dan pengertian penyusunan anggaran dan juga tujuan stabilitas pertumbuhan serta redistribusi. Dari sejarah Keynes hingga studi kasus Indonesia modern menunjukkan adaptabilitasnya. Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Implementasi harus hati-hati untuk hindari defisit yang berlebih. Akhir, ini daftar pustaka yang kami gunakan, juga beberapa jurnal-jurnal. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.